Barito. Jadi kalau BLUD itu bukan yang disebut mandiri BLUD itu bukan kemudian dia bebas dari APBD. Ya, APBD tidak berdiskusi itu ya Pak. Tapi pengelolaan konvensional yang diberi fleksibilitas. Iya. Itu. Jadi tadi misalnya merekrut tenaga sendiri, terus punya kas sendiri. Kemudian kalau ada silpa itu bisa dimanfaatkan langsung. Sendiri. Tidak harus menunggu Anggaran itu ya. Begitu. Jadi memang itu sesungguhnya paling cocok untuk KPH. Karena KPH itu kan kalau misalnya katakan gini, kebakaran hutan kan nggak bisa menunggu anggaran dari pemerintah. Iya, iya. Kan gitu. Pencurian misalnya. Betul. Kan nggak bisa dia menunggu, jangan nyuri dulu saya APBD-nya belum turun, ini kan nggak bisa. Kan gitu. Iya, betul. Jadi maka BLUD itu sesungguhnya memang paling luas. Paling luas. Nah, cuman memang sekarang ini kan karena kemudian KPH itu bukan entitas bisnis, nah itu menjadi sesungguhnya ini bentuk diskresi gitu. Iya. Nah, Tapi kalau mungkin supaya tidak salah alamat, segera aja dikerangkai sebagai bisa jadi juga misalnya dicoba yang begitu. Jadi jangan. Iya. Makanya kami di KPH Gerbang Barito kan dijadikan role model, jadi beban juga ke kita gitu. Aduh, gimana nih harus cara pengelolaannya nanti terkait dengan PPKB kita. Ya, alhamdulillah kita juga disupporting juga dari pemerintah provinsi. Memang yang menawarkan kemarin dari pemerintah provinsi dilihat ada kegiatan menanam kita begini, lo hasilnya gimana? KPH bisa nggak memanfaatkan? Kalau KPH kan nggak bisa oleh birokrasi kan, bukan badan usaha. Nah ini ditawarkan lah untuk BLUD mendukung mereka dari biro ekonomi kadar gubernur, makanya dibikinlah PPK BLUD supaya hasil dari kegiatan kita bisa kita manfaatkan. Diskresi aja. Iya. Prof, kira-kira pemikiran Prof agar semua posisi KPH itu sama kayak Gerbang Barito tadi. Langkah-langkah yang efektif yang harus dilakukan apa Prof? Gini, kalau dalam konsep saya itu gini. Jadi bagi KPH yang efektif, Ya. kan BRPH ini kan itu kan harus melakukan assessment. Ya. Nah, dan itu adalah assessmentnya itu adalah self assessment. Ya. Nah, supaya dia punya insentif untuk bisa mau mengajukan KPH efektif itu, maka itu tadi satu-satunya jalan adalah ini dibuka kesempatan untuk KPH yang sudah efektif itu diberi pemanfaatan, diberi hak untuk memanfaatkan kita. Gitu. Nah, perkara kemudian keuangannya itu apakah itu kemudian mau menggunakan pengelolaan keuangan, pola pengelolaan keuangan konvensional, buat 1 kali 24 jam disetor kepada kas daerah, apakah mau pakai BLUD? Ya, betul. Gitu. Tapi memang at the end gitu pada akhirnya saya sih berpikir bahwa BLUD itulah yang sebagai terobosan. Ya, betul. Dan nyatanya sudah dibuktikan sama beliau ya Prof. Iya. Ini jadi artinya bukan sekedar pemikiran, Iya. contoh sudah membuktikan. Iya, Itu ya Mas. betul. Selamat pengawalannya jadi BUD itu gimana Mas? Ya, kalau pengalaman BLUD kan kita memang pertama kita lihat dulu potensi kita. Ya. Kalau kita belum ada potensi, jangan dulu lah kita menetapkan itu sebagai PPK BLUD. Karena kita nanti akan stagnan, tidak ada pendapatan. Dari mana kita bisa menghasilkan? Agak susah. Tapi kalau memang potensinya bisa dikembangkan atau diusahakan, segeralah di BLUD kan. Ide cetusan awal menjadi BLUD itu dari KPH sendiri atau dari pemerintah provinsi? Sebenarnya sudah dari dulu kan dari zamannya KPH model kan sudah digaungkan. Kan dulu saya juga KPH model. Ya. Nah,